Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Bapak Seto Apriyadi, SSTMH, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan. Di sesi pertama tadi, banyak hal yang sudah disampaikan oleh Pak Seto Apriyadi terkait tugas beliau sebelumnya sebelum menjabat Kepala Kantor Pertanahan di Kabupaten Lampung Selatan. Di sesi kedua ini sesuai tema, ini adalah pelayanan dan program kerja Kantor Pertanahan Lampung Selatan 2023. Ini Pak Seto, Siap. ini terkait program kerja. Tentunya Pak Seto seperti apa yang kata Pak Seto katakan tadi, karena memang sudah bidang kerjanya Ya. langsung on the track. Siap. Ini gimana Pak? Silakan Pak. Jadi begini Pak, semenjak Pak Hadi, Pak Laksamana Hadi menjadi Menteri ATR BPN di tahun 2022, beliau diperintahkan oleh Presiden Bapak Joko Widodo. Itu arahan beliau adalah 3 kegiatan. Yang pertama adalah menyelesaikan PTSL. PTSL itu pendaftaran tanah sistematis lengkap, kodulnya PRONA. Prona. Yang kedua adalah menyelesaikan sengketa dan perkara, dan arahnya itu mafia tanah. Mafia tanah. Dan yang terakhir adalah penyelesaian IKN, Ibu Kota Nusantara. Pada saat saya ke Lampung Selatan, kegiatan PTSL sudah berjalan, Pak. Sudah berjalan. Dan sudah dilantik panitianya. Tetapi pada saat itu saya juga ada tanggung jawab bahwasannya penyelesaian PTSL harus segera kita kebut kembali untuk kegiatan PTSL. Memang tuh tahun ini kegiatan PTSL di Kabupaten Lampung Selatan sedikit, hanya 1.400 bidang. Tahun 2023. 2023. Sertifikat yang terbit. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang sampai 10.000, 20.000, 30.000. Tapi alhamdulillah Pak, dengan penyelesaian PTSL yang jumlah penerbitan sertifikatnya sedikit, tapi jumlah untuk perbaikan data dalam hal ini bidang tanah itu lebih besar lagi wilayahnya. Jadi kita saat ini melaksanakan di 3 desa. Saya lupa desa-desanya yang jelas. Tapi arahnya satu desa itu lengkap. Lengkap dalam arti yang misalnya kuota untuk sertifikat itu satu desa 500. Nah, itu harus diukur seluruhannya. Jadi ketahuan seluruh bidang yang ada di desa tersebut. Jadi program kita sekarang adalah mendaftarkan seluruh bidang yang bakal menjadi sertifikat ataupun tidak menjadi sertifikat menjadi jelas. Betul. Karena itu tujuan PTSL. Tujuan utama PTSL. Jadi membuat desa lengkap tujuan utamanya. Baik yang sudah bersertifikat maupun belum bersertifikat. Kendala selanjutnya Pak, memang di dalam situ pasti ada mohon maaf, pasti ada sesuatu yang ada yang overlap, ada yang tumpang tindih, atau yang bersengketa segala macam. Itu yang kita masukin untuk kategori K2. Nah, jadi PTSL itu ada 4 kategori, K1, K2, K3, dan K4. Nah, K1 itu untuk tanah yang belum bersertifikat. K2 itu yang bersengketa. Kita perbaiki. K3 ini sudah sudah diukur tapi belum terdaftar. Dan K4 ini yang sudah terdaftar tapi belum duduk di tanahnya. Memang agak rumit kalau yang masih dipetakan masalahnya. Masalahnya udah itu, udah ada dalam 4 kategori itu. Ini kategori yang paling banyak terjadi di masyarakat. Makanya itu yang keempat itu, makanya keempat itulah yang prioritas utamanya. Alhamdulillah Pak, kegiatan kita yang untuk 1.400 sudah mau selesai, dan memang kita harapkan ada beberapa desa yang sudah kita bagi malahan. Bumi Restu sudah kita bagi, kemarin sudah kita bagi kurang lebih sekitar 500 bidangan, dan memang yang selanjutnya bertahap. Jadi kita berharap penyelesaian PTSL ini tidak tahun selanjutnya. Oh gitu, 2024? Iya, misalnya kan banyak kejadian sebelum-sebelumnya seperti itu. Tapi kita di tahun anggaran ini sebelum habis masa anggarannya udah selesai. Semua? Semua. Wajib. Jadi sisa yang 1.400 itu tadi? Yang 2023? Iya. Enggak, sisa dari 1.400 itu udah kita bagi 500, kurang 900 lagi. Nah, kita akan selesaikan di tahun ini juga. Kita bagi seluruhnya.
Harapannya selesai di 2023. Sebelum 2023 selesai. Sebelum. Wah, luar biasa. Sehingga program, kalau itu selesai, program PTSL di 2024, kalau nggak salah target presiden juga di bawah itu ya, atau gimana? Kalau untuk tahun 2024 kita masih belum pasti dapatnya karena masih penentuan dari kementerian, Pak. Kita harapkan apapun yang ditargetkan kami siap menjalankan seperti itu untuk tahun 2024. Komitmen kami siap menyelesaikan seluruhnya seperti itu. Oke. Terkait ini Pak Seto soal patok batas dan sebagainya ini gimana tuh Pak? Kalau kemarin patok batas bulan Februari ya, kita melaksanakan Gema Patas, gerakan masyarakat memasang tanda batas. Nah, itu dilakukan serentak di seluruh Indonesia, Pak. Alhamdulillah, kalau nggak salah ada sejuta patok batas yang di sebaran seluruh Indonesia. Lampung Selatan pada saat kemarin difokuskan di desa Bumi Restu yang PTSL-nya sudah dibagi sebagian kemarin. Betul. Itu supaya jelas tanah-tanah. Ya, jadi inilah yang akan saya jelaskan, Pak. Patok batas itu merupakan sebenarnya identitas dari tanah-tanah masing-masing pemilikan. Dalam arti, kalau yang saya sampaikan adalah apabila kita memiliki membeli HP, ya istilahnya mohon maaf salah satu merek HA, ya bentuknya pasti HP gitu loh. Nah, patok batas itu sama. Patok batas itu kita mempunyai tanah harus ada tandanya. Iya, betul. Iya, tandanya. Kalau memang jelas. Ya. Jadi kalau memang dengan patok batas itu ragu, tingkatin jadi pondasi keliling. Kalau kurang ragu lagi, pasang ini tembok istilahnya. Lebih ragu lagi, tempel nama kita di dalam itu. Jadi harus jelas. Zaman sekarang ini harus jelas, Pak. Sehingga tidak ada pertama sengketa, klaim mengklaim, dan juga yang jelas ya mafia tanah kita jaga. Jangan sampai ada oknum-oknum yang ingin memanfaatkan tanah kita untuk kepentingan orang lain. Seperti itu. Itu yang saya harapkan untuk pada masyarakat, tolong dijaga tanahnya, beri tanda batasnya. Kalau sesuai dengan aturan tuh patok yang ukurannya 40 cm, ya istilahnya bentuknya boleh dari kayu, kalau bagus sih dari beton. Tapi kalau memang mau lebih pasti lagi, ada rezeki buat pondasi. Walaupun cuman L aja, tapi pondasi lebih jelas dan itunya. Karena dengan masyarakat menjaga tanahnya, dengan menjaga tanah dalam bentuk batas-batas tanah yang jelas, itu udah mengurangi permasalahan di kemudian hari. Seperti itu. Betul. Tapi memang itu terkait mafia tanah juga, karena harga tanah di Lampung Selatan, apalagi di pinggir-pinggir jalan tol ini, mungkin sekarang peminatnya atau harganya juga sudah meningkat dan sebagainya itu. Pak Seto. Benar. Sehingga ya kalau nggak diamankan, dipatok, itu bisa muncul mafia tanah atau sengketa tanah. Gimana? Iya, memang benar, Pak. Dengan adanya patok batas itu mengurangi dan tidak memastikan bidang tanah itu ada pemiliknya. Ya, saya menghimbau pada masyarakat yang memiliki tanahnya, mohon maaf tidak di lokasi Lampung Selatan, mohon dilihatlah tanahnya, Pak. Yang di luar daerah, di Jakarta atau di Bandar Lampung nih, tolong dilihat tanahnya, dikasih tanda tanahnya dalam bentuk patok batas tersebut. Karena kejadiannya banyak, mohon maaf, Pak. Sertifikat yang lama yang di bawah tahun 90 yang masih di dalam negeri, Depdagri waktu itu udah jatuh kepada ahli waris. Ahli waris mencari tanah itu, iya kan? Karena bapaknya tidak memberitahu pada saat beliau hidup. Itu yang banyak menimbulkan masalah. Seperti itu. Sementara ahli waris kan nggak tahu tanah itu di mana. Taunya di desa A. Ternyata desa A udah mekar jadi desa B. Apakah bisa menjadi tidak menjadi masalah besar, Pak, di kemudian. Apalagi dia nggak tahu juga batas-batasnya. Nggak tahu. Itu ya? Makanya saya mengajak pada masyarakat, tolong sekarang apabila memiliki sertifikat tanah di rumah yang lama-lama atau memang memiliki tanahnya, dijaga dengan memasang tanda batas dan juga dilihatin tanahnya, dikuasai tanahnya. Wajib itu hukumnya. Sehingga ketika kalau misalnya udah jelas tanah-tanahnya, ketika program PTSL atau patok batas itu juga sudah jelas jadi gitu. Wajib jelas, Pak, dengan itu. Kalau PTSL sekarang itu kita
tujuan terakhir adalah peta desa lengkap. Jadi desa yang sudah dijadikan PTSL tahun ini tidak bisa dilanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya. Karena kita anggap itu udah desa lengkap. Sudah terpetakan. Sudah belum terdaftar ya, ada yang belum terdaftar tapi udah terpetakan seluruhnya. Jadi lengkap, batas administrasi lengkap, bentuk fisik topografi jalan, sungai jelas, dan kepastian bidang-bidang tanah dengan identitas di atasnya, nama-namanya udah jelas seperti itu. Jelas. Iya. Kalau soal peruntukan tanahnya itu sendiri gimana itu Pak Seto? Kalau peruntukan tanah kan industri, apa pertanian atau apa? itu sesuai dengan tata ruang. Tata ruang yang ada di Kabupaten Lampung Selatan itu sendiri. Itu terkait perda, karena itu ada kepentingan Pemda, pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya. Karena memang rambu-rambu BPN juga salah satunya perda terhadap perda tata ruang tersebut. Tata ruang. Ya. Oke, menarik ini Pak Seto Apriyadi SST. Siap. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan. Tapi terakhir ini di sesi kedua. Siap, Pak. Ini soal program kerja yang lain itu kira-kira apa lagi ya Pak? Selain PTSL atau apa misalnya? Kalau program kerja yang lain Pak, kita di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan kembali tadi ke awal terkait jauhnya masyarakat yang di daerah Natar dan Teginan. Iya. Kami mengadakan kegiatan namanya Leslar, Pak. Leslar. Itu setiap seminggu sekali untuk membantu masyarakat, tidak harus ke kantor pertanahan. Jadi ada mobil Larasita, kita bekerja sama camat, kepala desa, kami berhenti di camat tersebut, kantor camat. Kemarin di Kecamatan Natar, Pak. Kita berhenti di situ, kita buat layanan, masyarakat yang datang ke situ kita layani seluruhnya. Oh, betul. Itu efektif banget. Melayani langsung. Tanpa mohon maaf, tidak boleh ada kuasa. Itu yang calo, kami tidak mau. Kami mengurangi calo banget. Bahaya benar. Bahaya banget. Iya, benar Pak, bahaya banget. Betul. Karena dengan adanya calo orang ketiga dengan kuasa, itu akan lebih merepotkan kita untuk meyakini bahwasannya tanah itu milik si A benar ya atau bukan. Betul. Seperti itu. Itu ada di mana tadi? Kemarin kita selalu update Natar, di Kecamatan Natar, Tegineneng, jadi di Tanjung Bintang. Pokoknya yang daerah-daerah sebelah utara dari kantor, jauh. Tiap minggu kita adakan. Terus yang kedua Pak, kami ada program on the spot. Kemarin ada kegiatan, kemarin kan memperingati 78 tahun kemerdekaan. Pak Seto ini waktu juga, nanti kita lanjutkan sesi selanjutnya ya Pak Seto. Ya pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, Bapak Seto Apriyadi SST MH, banyak hal yang menarik, terutama untuk masyarakat Lampung Selatan. Siap. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.